Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model. Dimulai dari definisi. Bisnis model atau model bisnis mengacu pada rancangan atau kerangka yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Secara lebih rinci, definisi model adalah model bisnis tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan bisnisnya, termasuk komponen-komponennya. Konsumen atau segmen pasar, struktur biaya, dan pendapatannya, serta bagaimana aliran produk, jasa, dan informasi yang terjadi. Dalam model bisnis, terdapat berbagai elemen kunci yang harus dijelaskan, yaitu proporsi nilai, produk atau layanan yang ditawarkan, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Segmen pelanggan, kelompok pelanggan yang akan dilayani. Dan juga ada saluran, channels, hubungan pelanggan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, kemitraan dan memasok yang dibutuhkan, dan struktur biaya. Jadi, model bisnis menjelaskan secara menyeluruh bagaimana sebuah perusahaan beroperasi untuk menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai dalam rangka menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang berkelanjutan. Tujuan bisnis model. Tujuan dari sebuah model bisnis adalah menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai ekonomi secara lebih rinci. Model bisnis bertujuan untuk menjelaskan proporsi nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, mengidentifikasi segmen pelanggan yang ditargetkan, memetakan rantai nilai aktivitas utama yang diperlukan untuk menciptakan dan menghantarkan nilai tersebut. Yang keempat, menentukan sumber daya kunci aset yang dibutuhkan dalam aktivitas utama. Yang kelima, menggambarkan hubungan dengan mitra eksternal yang terlibat dalam rantai nilai. Yang keenam, merumuskan struktur biaya untuk mengoperasikan model bisnis. Yang ketujuh, menganalisis arus pendapatan yang dihasilkan oleh proporsi nilai. Dengan memiliki model bisnis yang jelas, sebuah perusahaan dapat memahami secara komprehensif bagaimana mengkoordinasikan berbagai komponen bisnisnya agar dapat menghasilkan dan menghantarkan nilai yang superior kepada pelanggan dan pada akhirnya menghasilkan laba yang berkelanjutan. Karakteristik bisnis model. Yang pertama, proporsi nilai yang unik. Model bisnis harus menawarkan proporsi nilai yang unik dan berbeda dari pesaing sehingga dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Segmen pasar yang jelas. Model bisnis perlu mendefinisikan segmen pasar atau sekelompok pelanggan yang akan dilayani dengan jelas dan spesifikasi. Yang ketiga, sumber pendapatan yang berkelanjutan. Model bisnis harus mengidentifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan baik dari penjualan produk atau layanan. Yang keempat, struktur biaya yang efisien. Model bisnis yang baik harus memiliki struktur biaya yang efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Yang kelima, aktivitas dan sumber daya kunci. Model bisnis menguraikan aktivitas dan sumber daya kunci yang diperlukan untuk menciptakan dan mengantarkan nilai kepada pelanggan. Yang keenam, jalur distribusi dan penjualan. Model bisnis menjelaskan cara produk atau layanan didistribusikan dan dijual kepada pelanggan melalui saluran yang efektif, hubungan dengan pelanggan. Model bisnis menggambarkan jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan, apakah transaksional, langganan, atau bentuk lainnya. Yang ke-8, mitra dengan jaringan kunci. Model bisnis mengidentifikasi mitra dan jaringan kunci yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis dengan baik. Yang ke-9, inovasi berkelanjutan. Model bisnis yang sukses dapat terus berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan, perubahan lingkungan, bisnis, dan preferensi pelanggan. Yang terakhir adalah skala dan replikasi. Kesimpulannya adalah bahwa bisnis model yang maju dan inovatif menjadi salah satu pendorong utama
perubahan dalam ekonomi bisnis. Berikut beberapa poin kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, inovasi mendefinisikan kemajuan, fleksibilitas, dan adaptabilitas. Ketiga, pengaruh teknologi. Keempat, perubahan dalam pola konsumsi. Kelima, peluang dan tantangan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.